Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Rizka Utami dengan NIM H0511811302 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul perbandingan kinerja bagan kendali multivariate exponential weighted moving variance dan multivariate exponential weighted mean square deviation di bawah bimbingan pembimbing utama Ibu Dr. Erna Trihardiani SSI MSI dan pembimbing pertama Ibu Dr. Anda Nasira Sirajang MSI serta dosen penguji Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI dan Ibu Dr. Georgina Maria Tinungke MSI. Adapun pokok bahasan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan data dan teknologi saat ini menyebabkan meningkatnya persaingan di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang industri, banyak perusahaan yang berusaha dalam meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Pada dasarnya, kualitas produksi merupakan faktor kunci dari keberhasilan pertumbuhan dan persaingan. Suatu perusahaan dikatakan berkualitas bila perusahaan tersebut mempunyai sistem produksi yang baik dan terus terkendali. Pengendalian kualitas statistik diperlukan karena produk yang dihasilkan bervariasi. Variasi atau variabilitas adalah ketidakseragaman hasil dari suatu produk. Perusahaan harus melakukan usaha untuk memastikan bahwa variasi atau variabilitas karakteristik mutu produk masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi, maka dari itu diperlukan pengendalian variabilitas proses. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengendalikan variabilitas proses adalah dengan menggunakan bagan kendali. Menurut Montgomery 2009, bagan kendali menunjukkan keadaan tak terkendali apabila satu atau beberapa titik jatuh di luar batas pengendali. Bagan kendali merupakan salah satu teknik pengendalian proses statistika di dunia industri yang secara luas diterapkan sejak pertama kali dikenalkan oleh Dr. Walter Ashworth pada tahun 1924. Pertama kali dikenalkan, satu bagan kendali digunakan untuk memonitor satu karakteristik kualitas. Namun sering berkembangnya teknologi, suatu produk diamati dan diukur berdasarkan beberapa karakteristik kualitas yang saling berkorelasi. Menurut Mason dan Young 2002, Smith dan Concon 2007 dan Montgomery 2009, jika dua atau lebih karakteristik kualitas yang saling berkorelasi dimonitor secara terpisah, maka menjadi tidak efisien dan akan memberikan kesimpulan yang tidak benar. Oleh karena itu, dikembangkan bagan kendali multivariat yang memonitor beberapa karakteristik kualitas secara simultan. Pada saat ini telah banyak dikembangkan bagan kendali multivariat, diantaranya multivariate exponential weighted moving average atau MEOMA yang diusulkan oleh Laurie Waddell-Chem and Rigdon pada tahun 1992. Huang Ye dan Wu 2007 meneliti lebih lanjut kemampuan dua peta kendali yang dimodifikasi dari peta kendali MEOMA, yaitu bagan kendali multivariate exponential moving variance atau MMV dan bagan kendali multivariate exponential weighted mean square deviation atau MMS. Bagan kendali MMV dibangun untuk mendeteksi secara sensitif terjadinya perubahan variabilitas proses tanpa dipengaruhi oleh perubahan rata-rata proses. Sedangkan bagan kendali MMS dirancang untuk mendeteksi perubahan variabilitas proses sementara rata-rata proses tetap. Pada penelitian ini akan membandingkan kinerja dari bagan kendali MMV dan MMS berdasarkan nilai average range. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah Isnawati 2021 yang membandingkan pengendalian variabilitas proses pada bagan kendali MMV dan Gonzalez variance. Hasilnya, bagan kendali MMV yang lebih sensitif dalam mendeteksi pergeseran varian. Gonaratne NGT 2017 meneliti lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan bagan kendali MMV dan MMS dalam memantau variabilitas proses untuk banyak variabel kualitas. Esselman CE 2009 membandingkan sensitivitas dan AL dari bagan kendali MMV dan MMS. Berdasarkan ulang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji ulang apa yang dilakukan oleh Esselman, yaitu membandingkan kinerja bagan kendali MMV dan MMS yang akan diaplikasikan pada data karakteristik kualitas produksi minyak goreng di PT Sinarmas Agro Research and Technology (TBK). Rumusan masalah yang pertama, bagaimana membentuk bagan kendali MMV dan bagan kendali MMS pada data karakteristik kualitas produksi minyak goreng. Yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja dari kedua bagan kendali tersebut. Batasan masalah, dalam pengendalian proses
normalitas multivariat pada umumnya dilakukan pengendalian proses rata-rata dan variabilitas proses. Namun dalam penulisan ini permasalahan dibatasi pada pengendalian variabilitas proses dengan menggunakan bagan kendali MMS dan MMV. Selain itu juga difokuskan pada data berdistribusi normal multivariat dan diaplikasikan pada karakteristik kualitas produksi minyak goreng di PT Smart Tbk dengan jumlah 3 variabel. Tujuan penelitian pertama membentuk bagan kendali MMV dan bagan kendali MMS pada data karakteristik kualitas produksi minyak goreng. Kedua, membentuk hasil perbandingan kinerja dari kedua bagan kendali tersebut. Manfaat penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pengendalian kualitas statistik menggunakan bagan kendali MMV dan MMS, serta dapat dijadikan masukan atau usulan kepada pihak perusahaan dalam menentukan strategi pengendalian kualitas di masa yang akan datang sebagai upaya peningkatan kualitas produk. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri beberapa subbab, yaitu pengendalian kualitas, matriks varian kovarian, uji dependensi variabel, uji normalitas multivariat, bagan kendali minimal, bagan kendali MMV, bagan kendali MMS, average rate, dan proses produksi minyak goreng di PT Smart Tbk. Bab 3 metodologi penelitian, yaitu sumber data. Data yang digunakan pada tugas akhir ini adalah data sekunder dari divisi quality control di PT Smart Tbk yang diperoleh dari skripsi Widawati 2018 pada lampiran 1 dan 2. Data tersebut merupakan data yang diambil pada bulan Desember 2017 sebagai fase 1 dan bulan Januari 2018 sebagai fase 2. Adapun variabel yang pertama yaitu FFA atau Free Fatty Acid, kadar asam lemak bebas, yaitu suatu parameter yang menentukan jumlah asam lemak bebas dalam persen yang terkandung dalam suatu sampel yang dianalisis. Serta yang kedua adalah color, merupakan satu parameter yang digunakan untuk mengukur warna pada sampel minyak maupun lemak. Adapun peroxide value suatu nilai terpenting untuk menentukan derajat kerusakan minyak akibat oksidasi. Analisis data yang pertama, uji asumsi fase 1, yaitu dengan melakukan pengujian dependensi variabel dengan menggunakan uji Bartlett. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel kualitas saling berhubungan, serta melakukan pengujian distribusi normal multivariat untuk mengetahui apakah data karakteristik kualitas berdistribusi normal multivariat atau tidak. Langkah kedua yaitu membuat bagan kendali MMV fase 1 dengan langkah membuat matriks C, matriks M, dan membuat matriks I, menghitung matriks Q serta menghitung nilai TRSVT, serta menghitung nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah. Selanjutnya memplotkan nilai TRSVT dengan berbagai kombinasi pembobot lambda dan omega yang sudah ditetapkan. Dan terakhir memilih pembobot lambda dan omega bagan kendali MMV yang paling optimum. Setelah itu membuat bagan kendali MS fase 1 dengan langkah menghitung nilai TRSST, menghitung nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah, dan memplotkan nilai TRSST dengan berbagai kombinasi pembobot omega yang sudah ditetapkan, serta memilih pembobot omega bagan kendali MMS yang paling optimum. Selanjutnya melakukan langkah seperti sebelumnya yang dilakukan pada fase 1 untuk dilakukan pada fase 2, yaitu melakukan kembali pengujian uji normalitas dan dependensi pada data fase 1. Setelah itu melakukan monitoring variabilitas proses dengan bagan kendali MMV dan MMS fase 2 dengan pembobot optimum yang sudah didapatkan pada fase 1 serta mendapatkan nilai ARL. Diagram alir dimulai dengan input data, setelah itu melakukan uji Bartlett, melakukan uji normalitas multivariat. Setelah itu dilakukan analisis data fase 1 dengan membuat bagan kendali MMV dan bagan kendali MMS. Setelah itu dilakukan analisis data fase 2, langkahnya sama dengan analisis data fase 1. Setelah itu mendapatkan nilai RL, membuat kesimpulan, selesai. Dan ini merupakan daftar pustaka saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.